Assalamualaikum teman-teman semua yang lagi belajar bareng Zoraya. Hari ini spesial, aku mau mau bikin kesimpulan lewat video gitu ya, karena kalau ditulis kadang-kadang ada yang nggak baca, ada yang mungkin lagi sibuk juga ya, tapi nggak apa-apa, moga dari video ini bisa diambil kesimpulannya buat teman-teman. Yang pertama, kemarin itu kita intinya belajar pengen upgrade diri ya. Dengan upgrade diri insya Allah akan membawa perubahan, kemajuan untuk usaha kita. Upgrade diri itu bisa dengan belajar, baca buku, lewat YouTube atau apapun itu. Teman-teman harus selalu jangan malas, harus sediakan waktu. Merasa kita emang belum bisa ya, merasa kita masih kekurangan, itu yang akan memacu kita untuk terus belajar. Jadi moga-moga di kelas belajar bareng Zora ini jadi salah satu jalan buat teman-teman bisa upgrade sedikit ilmu ini, bisa bermanfaat ya teman-teman. Kembali lagi, kemarin Telke bikin tugas tentang visi misi. Kenapa kita harus tahu visi misi kita? Karena kalau kita nggak tahu visi misi, kita akan jalan sejalannya aja, ya udahlah, ini juga udah segini alhamdulillah, karena kita nggak tahu apa yang akan dituju. Jadi teman-teman, ketika kita punya visi, ya saya pengen beli HP nih karena HP sering berebut sama anak-anak, banyak kan yang kayak gitu ya. Atau aduh, saya punya utang, pengen bayar utang senilai 1 juta gitu ya. Nah itu kan jadi penyemangat buat kita. Jadi itu mungkin visi yang terdekat karena angkanya nggak begitu besar ya. Visi yang atau yang visi jangka panjang, aduh saya pengen umroh bareng orang tua kita, karena itu angkanya besar, jadi jadikan visi jangka panjang gitu. Oh saya pengen beli mobil gitu ya, mobil tapi pengen cash, karena angkanya besar, mungkin itu jadikan visi jangka panjang. Jadi teman-teman, kemarin aku ngasih tugas itu benar-benar karena visi misi itu dari awal basic banget untuk sebagai pemandu usaha kita, kegiatan kita sehari-hari. Jadi yang dari visi itu, yang jangka pendek, misal visi misinya pengen beli HP seharga 2 juta gitu. Nah dengan visi misi itu ke HP 2 juta, apa yang harus dilakukan? Pertama, berarti kita harus punya laba nih ya, harus laba 2 juta. Dari laba 2 juta sebulan itu kira-kira itu profit ya, jadi kita lebih fokus ke profit. Dengan profit 2 juta kita bisa beli HP. Dengan profit 2 juta berarti kita harus jual berapa barang ya. Misal harga ngambil labanya itu 20.000, berarti kita harus jual 100 barang nih gitu ya. 100 barang kita bagi buat 30 hari gitu ya, karena 30 hari atau mau 25 atau apa terserah teman-teman. Ketika kita bagi 30 hari tadi, nah jadi yang dari 2 juta itu harus 100 barang dibagi 30 hari, berarti berapa teman-teman? Coba hitung sendiri ya. Berarti kurang lebih sehari itu harus menjual 100 kali 3, ya segitulah kurang lebih. Misalnya sehari itu harus menjual 10 barang. Nah dengan kita punya target 10 barang itu, jadi teman-teman, nah kita bikin tulis ya, kita pengen beli HP senilai 2 juta. Dengan 2 juta itu kita bagi menjadi, berarti laba berapa ya? Misalnya laba 20.000 nih, berarti kita harus menjual 100 barang. 100 barang dibagi lagi nih, 100 barang, karena 100 barang itu kita bagi buat 30 hari ya. Jadi sehari itu kurang lebih berapa coba teman-teman? Cuma 3 barang. Cuma 3 barang aja. Nah dengan kayak gitu kita breakdown aja ya isi angka-angka itu, tergantung kebutuhan teman-teman semua. Nah berarti kita harus punya target sehari minimal 3. Dengan minimal 3 insya Allah bulan depan kita bisa punya HP baru gitu. Jadi harus jadi penyemangat. Jadi pas lagi pagi-pagi harus semangat kejar 3, jualan 3. Karena dengan jualan 3 kita udah punya rencana bulan depan bisa beli HP. Itu yang pertama. Jadi visi misi yang belum dikerjain, tolong dikerjain dulu ya. Jadi mumpung awal Februari, jadi ada semangat buat menjalankan hari-hari ini gitu. Nah terus dari visi misi tadi,
henti guling guys. Aduh, ini mesti seadanya jadi nggak apa-apa ya. Dari visi misi tadi kita bikin strategi ya. Yang strategi tadi yang Teuku lakuin itu pertama bikin to do list ya. Buat teman-teman yang mau to do list, Teuku bagi-bagi, tapi buat ongkirnya masing-masing ya. Jadi to do list harian kita apa aja yang akan dilakukan setiap hari, terus pencapaiannya gimana. Dengan itu kita jadi memandu setiap pagi, oh mau lakuin ini, udah belum ya, tinggal di checklist. Kalau misalin sore evaluasi, ternyata cuma laku 2 nih, oh berarti besok harus semangat lagi, besok harus jadi 4 nih penjualan gitu ya. Nah seperti itu. Terus dan yang ketiga itu tetap harus konsisten ya teman-teman. Jangan pas sehari, 2 hari, 3 hari semangat tapi selanjutnya lupa lagi gitu ya. Ketika seperti itu ingat lagi mimpi, ingat mau beli HP gitu ya. Itu yang kedua. Jadi jadikan mimpi kita menjadi penyemangat untuk ikhtiar kita. Mimpi itu macam-macam, tergantung teman-teman ya, sesuai kebutuhan aja. Jadi jangan, kalau bisnis kita pengen membesar, jangan sejalannya aja gitu ya. Jangan ada gimana tuh saya nggak bisa, jangan ada kata-kata seperti itu. Kalau nggak bisa belajar, kalau nggak bisa harus terus mencoba gitu. Insya Allah teman-teman pasti bisa, karena sekarang udah ada ilmu baru dari Teuku tentang visi misi. Dan yang kedua adalah tentang strategi penjualan. Strategi penjualan banyak yang ngeluh omsetnya masih biasa-biasa aja, terus juga posting jarang ada yang komen atau apa. Itu mungkin berproses ya teman-teman. Harus yakin setiap barang itu pasti ada jodohnya, setiap barang itu pasti ada calon pembelinya. Teman-teman lihat sendiri, kadang-kadang ada yang harga murah tapi laku, kadang-kadang ada yang mahal banget dan bisa laku juga. Jadi yang harus perhatikan teman-teman adalah satu, kita punya produk yang baik ya, yang berkualitas. Jangan sampai pembeli yang udah beli pertama itu kecewa. Jadi yang harus diutamakan adalah produk. Yang kedua adalah target market. Jangan salah, kita salah ke target market. Ketika kita jualan barang yang murah, kita tawarin ke orang yang high class juga, pasti mereka nggak mau. Nggak mau beli barang yang murah gitu ya. Nah itu jadi salah satu faktor kenapa iklan kita kok nggak closingan. Mungkin yang harus dievaluasi adalah pertama, mungkin kita salah jualan gitu ya. Kita jualan baju ABG tapi di ibu-ibu gitu. Itu bisa jadi. Kita jualan di ibu-ibu tapi target market followernya adalah ABG. Itu harus diperhatikan. Pertama, jual produk yang bagus. Kedua adalah target marketnya juga harus jelas, harus pas. Dan yang ketiga adalah jualah pada waktu yang tepat. Itu biasanya. Jadi kita bisa memanfaatkan kesempatan momen nih. Misalnya kalau sekarang lagi musim hujan atau apa gitu ya, kita tawarinlah jualan kardigan atau sweater. Itu alhamdulillah lebih laku dibanding kita jualan di musim panas gitu ya. Jadi teman-teman ketika nih mau lebaran sekarang, dengan jualan baju-baju buat edisi lebaran, jualin sejadah, jualin mukena, itu kesempatan ya. Buat yang jualan kue-kue juga ya, itu kesempatan buat cari momen yang pas. Jadi teman-teman harus diperhatikan ketika kita jualan masih belum laku, perhatikan pertama apakah produk kita masih bagus atau enggak ya. Apakah produk kita ngetesnya gini aja lah, kalau kita jualan itu mau nggak sih makannya gitu ya. Kalau kita juga udah jelek sih baju itu gitu ya, kita sendiri nggak mau pakai loh, jadi gimana dong gitu ya. Jadi nggak pede dong sebagai penjual. Kalau menurut Teuku sih itu. Kalau Teuku sih apa yang Teuku pakai kadang-kadang itu yang dijual karena lebih pede jualannya gitu. Punya produk yang bagus. Yang kedua, jualah kepada target market yang tepat. Jadi kalau masih salah, coba perbaiki lagi, cari target market yang tepat. Yang ketiga adalah jualanlah pada waktu yang tepat. Itu insya Allah bisa closing. Terus yang kedua adalah kadang-kadang teh pengen jaring reseller atau apa gitu ya. Sebenarnya jaring reseller itu mudah banget, tapi harus berproses. Jadi teman-teman, sebelum menjaring reseller, kita harus pantaskan diri kita dulu. Kita harus pantaskan diri dengan ilmu dulu. Kita harus pantaskan dulu dengan pencapaian, karena mereka adalah tim reseller kita, itu akan menilai kita sebagai contoh mereka. Jatuh lagi. Aduh. Jadi kita harus bisa
bisa jadi contoh buat mereka. Jadi ketika kita masih jualan biasa-biasa aja gitu ya, ilmu juga masih seadanya, itu tandanya harus belajar lagi, belajar lagi, itu aja dulu. Insya Allah dengan upgrade diri, upgrade ilmu akan mempengaruhi penjualan kita, akan mempermudah juga orang mau gabung sama kita. Itu ya buat tim reseller. Nah, bagaimana sih membangun diri, membangun personal branding gitu ya, karena kita jualan di medsos, orang mungkin nggak kenal siapa diri kita, hanya kenal selintas gitu ya, siapa sih Nukus Zoraya, nggak tahu saya mah gitu ya, baru kenal juga di FB. Tapi gimana membangun kepercayaan mereka mau membeli produk dari kita, itu yang penting. Jadi teman-teman, selain menjual produk yang bagus, mencari target market, terus harus membangun diri, mengupgradekan diri, termasuk membangun personal branding diri. Jadi membangun personal branding itu, pertama, kalau yang aku lakuin adalah pertama, sering sharing, apapun itu sharing. Dan aku yakin teman-teman pasti punya kelebihan, punya ilmu yang kadang-kadang kita nggak tahu, tapi kadang-kadang yang ilmu recehan yang nggak penting, tapi itu penting buat orang lain. Jadi teruslah berbagi. Niatkan bulan ini ya, bulan Februari, bulan penuh cinta, dengan berbagi apapun. Jadi itu salah satu buat membangun personal branding. Jadi orang ingat nih, oh siapa sih Tenuke? Oh Tenuke mah sering ngomongin UKM, katanya sering bilang gitu. Karena emang Tenuke bareng di Dekranasda Jabar, jadi banyak teman-teman UKM. Kalau ada info tentang UKM, Tenuke suka share gitu. Kalau ada info tentang produk-produk UKM gitu ya, Tenuke suka bantu jualin. Kalau ada mereka tutorial atau ilmu tentang craft kerajinan, Tenuke suka share. Padahal itu sebenarnya Tenuke nggak bisa gitu ya. Tapi dengan membantu memberikan info kepada orang lain, itu termasuk dengan membangun personal branding. Jadi teman-teman gali apa kelebihan dari teman-teman. Kalau misalnya ahli tanaman, boleh sharing tentang tanaman. Kalau saya mah ahli tentang masak, boleh berbagi tentang share tentang mau masak gitu. Kalau ahlinya tentang ngurus anak gitu ya, oh saya punya kelebihan anak ini nih, agak punya kelebihan gitu, itu bisa di share juga bagaimana cara mengatasi anak seperti itu bagus banget membangun personal branding. Jadi intinya kita berbagi aja, berbagi. Nanti mungkin kalau ada yang closing atau apa, itu adalah bonus dari Allah gitu ya. Jadi intinya kita setiap langkah kita niatkan untuk ibadah, berbagi juga untuk berbagi ilmu, informasi juga ibadah gitu. Dan mungkin dari situ itu polanya orang udah mengenal siapa kita, mereka juga nanti bakal akan kepo apa sih jualan kita gitu ya. Siapa sih Nukete, jualannya apa aja, dan akhirnya mereka akan cari tahu, oh Tenuke sering jualan gamis-gamis nih, tunik-tunik gitu ya. Dari situ mereka akan, ketika mereka butuh sesuatu gitu, mereka akan ingat, belinya ke Tenuke aja deh. Udah tahu gitu ya, udah kenal secara online gitu, udah deket lah, walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi karena sering suka sharing dan lain itu gitu. Dan akhirnya itu bisa mengubah orang yang tidak tahu produk kita menjadi tahu produk kita, dan akhirnya bakal kepo dengan produk kita, dan akhirnya kalau lagi perlu jadi ingat deh sama kita, mau beli produk kita gitu, dengan hanya membangun personal branding. Nah, tapi ketika kita di medsos, bukan hanya cuman jualan aja, sharing aja gitu ya, dan yang penting adalah membangun interaksi. Jadi teman-teman kan seneng ya kalau ada yang like atau yang komen gitu. Nah, orang lain juga pasti seneng gitu. Jadi sediakan waktu untuk setiap pagi atau sehari berapa kali itu untuk interaksi dengan teman-teman kita. Untuk kasih like-nya, postingannya, untuk kasih komen di postingannya, itu bisa membangun kedekatan gitu. Kedekatan kita dengan teman-teman kita. Closing adalah nomor terakhir ya. Yang penting kita mah silaturahmi, sharing aja dulu sih, itu ngebangun itu. Oke, jadi tadi apa aja ya? Jadi dengan meningkatkan penjualan bisa dengan membangun personal branding. Yang kedua adalah yang tadi membangun branding. Terus juga nanti dengan bangun personal branding, nanti akhirnya kita bisa open reseller nih gitu ya. Yang suka pernah beli sama kita tawari juga, teh mau gabung yuk
gabung reseller atau apa seperti itu. Oke. Nah, dari situ kita nanti ketiga juga harus punya teamwork gitu. Tidak semua kita bisa kerjakan sendiri. Kadang-kadang owner itu sebagai yang produksi juga gitu ya. Owner sebagai yang terima orderan juga. Owner sebagai packing juga, itu saya juga kayak gitu ya. Pernah ngalamin. Akhirnya apa? Akhirnya capek. Jadi fokus utama kita sebagai owner itu nggak maksimal gitu ya. Ketika teman-teman aduh di ide ini, aduh mau ini mau itu tapi ribet banget sama balesin chat kan, lama banget ya, balesin chat lama banget, udah gitu apa namanya, belum packing malam gitu ya, gimana hari-hari teh. Nah, jadi ketika teman-teman pengen membesar usahanya, buatlah teamwork bisa dari mana aja, minimal dari admin ya, admin yang bantuin balesin chat lah ya, admin balesin chat, terus kita jadi fokus apa nih, produk atau apa gitu, strategi atau apa gitu. Jadi dirubah dulu mindsetnya teman-teman, kita bukan superwoman ya, kita adalah super team. Dengan teamwork bisnis kita akan lebih membesar. Terus segitu dulu, mau tambah lagi nggak ya, ini udah 16 menit. Ada lagi, terus udah gitu ada satu tips gimana caranya untuk meningkatkan penjualan. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Jadi meningkatkan penjualan juga bisa dengan bantuan tim reseller, karena dengan tim reseller akan memperluas jaringan penjualan kita. Akan membantu yang asalnya kalau kita sendiri cuma satu, kalau sama tim reseller mungkin penjualan bisa jadi 2. Jadi sebelum bangun tim reseller, bangun dulu diri pribadi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus yang kedua adalah trik-trik cara untuk meningkatkan penjualan. Teh gimana sih saya jualannya kok nggak laku aja ya? Teman-teman mungkin pernah kan kayak di Indomaret atau di McD gitu ya. Di Indomaret, kalau kita udah belanja di Indomaret, teh ini udah belanja 50.000, mau ditambah ini enggak? Kalau teh pucuk jadi harga 5.000 kata gitu ya. Dari harga berapa gitu. Kalau mau tambah tenggo tinggal tambah 5.000. Nah, itu namanya adalah cross selling. Jadi ketika ada yang belanja kita, terus kita tawarin lah produk lain. Misalin ada yang produk kosmetik ya, udah beli hand body-nya, Mbak ini ada krim mukanya loh. Jangan dulu, yang mahal dulu, krem muka. Dia tadinya beli krem muka kan yang agak mahal, misalnya 100.000. Udah beli krem muka, akhirnya udah closingan, Mbak udah cobainnya belum hand body-nya gitu. Hand body ini bagus loh, dengan ini khasiatnya bla 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 gitu. Nah, itu nanti ada pelajarnya, teknik closing bla 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 bla. Mumpung ongkirnya masih sama, biar sekalian Mbak, bisa, itu kan teknik kita ya, seperti itu. Nah, dengan cross selling menawarkan produk yang asalnya nggak beli ya, tadi juga ke Alfa, teh mau ditambah teh pucuk harganya lebih murah segini, oh ya boleh deh. Teh mau ditambah ini nggak, tambah teh, oh boleh. Kan akhirnya kita yang nggak niat beli jadi beli ya, karena ada penawaran dari kita sebagai admin CS gitu ya. Waktu TUK kesalahan juga kayak gitu, Mbak mau dikerembat ya, Mbak mau pakai ginseng atau apa, ginseng aja. Mbak mau ditambah vitamin nggak? Tambah vitamin tambah 10.000 ya. Boleh tambah vitamin. Udah terakhir, Mbak ini terakhirnya mau pakai ini nggak, mau pakai serum nggak? Tambah 10.000. Jadi akhirnya yang tadi kerembat 50.000 jadi 100.000. Nah, itulah harus pintar-pintar menjadi customer service. Terus juga bisa dengan upselling, nalin. Kalau di McD, Mbak kalau mau kentangnya yang large jadi tambah segini harganya loh gitu. Kita mikir, oh iya ya, nambah 5.000 jadi gede deh kentangnya. Oh boleh deh yang gede. Nah, itu dengan upselling atau dengan bundling. Kemarin aku jual apa ya? Jualan misalnya beli kerudung nih ya. Mbak, kalau kerudungnya aja 50.000, tapi dengan kerudung ditambah bros dari harga 80 jadi cuma 70. Nah, nanti. Nah, gitu. Jadi dengan upselling, cross selling, bundling itu dapat meningkatkan penjualan teman-teman. Oke, tidak dulu terlalu banyak ya teman-teman, kerjain dulu. Kalau bisa ditulis-tulis apa yang tahu ke chat omongin tadi, karena cari poin-poin pentingnya buat teman-teman ya. Bismillah, selamat pagi, selamat mengawali bulan Februari dengan semangat baru, energi baru. Semoga mimpi teman-teman di bulan
Januari ini bisa terwujud ya, amin. Aku juga ada yang harus kewajiban harus dibayar juga. Semoga dimudahkan. Buat teman-teman tetap semangat, nanti pelajaran bisa lanjut di grup ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.